Kedengeran, Kak. Halo, kedengeran ya? Oke, oke. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Di sini aku akan bahas materi kimia, pelajaran kimia tentang termokimia ya. Oh ya, sebelumnya perkenalin dulu, nama aku Mega Dewi Khadijah. Aku di sini masih SMA, mungkin sama kayak kalian semua atau ada yang lebih di atas aku, ada yang gap year. Mungkin aku mau ngasih ilmu aku sedikit ya. Oke, aku mau share screen. Bentar ya, aku share screen dulu. Udah ada belum share screen-nya? Halo, Sudah. Ada, Kak. udah ya? Oke, bentar. Oke, aku di sini akan bahas materi kimia tentang termokimia ya. Sebelumnya mungkin udah ada yang paham atau apa. Oke, di sini aku akan ngasih tahu peta konsepnya atau cara itunya nanti, cara aku jelasin. Yang dimana pertama kita akan bahas materi termokimia yang dibagi yaitu pengertian entapil atau energi, dan yang kedua yaitu jenis perubahan entapil sorry. Reaksi perubahan entapil. Yang ketiga adalah jenis perubahan entapil. Yang keempat adalah menentukan perubahan entapil. Nah, terus ada contoh soalnya juga yang akan aku kasih ke kalian. Oke, aku mau jelasin dulu apa itu pengertian termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kalor dengan energi atau energi panas dengan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Oke, kita masuk materi ya. Pengertian entapil atau energi, yaitu hukum kekekalan energi. Ia adalah energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Yang selanjutnya adalah sistem. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang dipilih bagian tertentu dalam proses termodinamika. Itu siapa sih yang? Nah, sistem sendiri itu dibagi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, selain sistem ada apa lagi? Yaitu lingkungan yang mempengaruhi termokimia, yaitu adalah keadaan atau segala sesuatu di luar sistem. Jadi lingkungan juga mempengaruhi yang ada. Pertama kan kita membahas sistem, terus lingkungan di sekitarnya juga mempengaruhi itu yang di luar sistem. Selanjutnya, reaksi perubahan entapil atau yang biasa dibagi menjadi 2, yaitu reaksi eksortem atau reaksi melepas kalor atau menghasilkan energi. Adalah reaksi terkait dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau reaksi yang menghasilkan energi. Akibatnya, hasil reaksi mempunyai entapil yang lebih rendah dari semula, yaitu delta H-nya menjadi negatif. Atau yang kedua adalah reaksi endotherm, adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem atau reaksi yang memerlukan energi. Akibatnya, reaksi mempunyai entapil yang lebih tinggi dari semula, di mana delta H-nya menghasilkan positif hasilnya. Atau yang biasa biar gampang diingat, yaitu kalau eksortem adalah melepas kalor, sedangkan endotherm adalah menyerap kalor. Jadi kayak kalau eksortem apa? Melepas, kalau endo adalah menyerap. Itu aja, kalian inget-inget itu aja kalau biar gampang mahaminnya. Selanjutnya, oh iya, pada jelas nggak sih? Atau aku kecepatan? Halo? Jelas, Kak. Ada yang masih nggak paham belum? Ada yang nggak paham mungkin bisa tanya.
Kalau misalnya udah pada paham, aku lanjut ya. Selanjutnya yaitu ini contoh diagram reaksi ektortem. Reaksi ektortem itu lebih ke bawah P-nya, yaitu delta H sama dengan HP, hasil reaksi dikurangi hasil reaksi. Nah, delta H-nya itu kurang dari 0. Sedangkan untuk diagram reaksi endoterm itu grafiknya naik, terus delta H sama dengan mencari itu hasil reaksi dikurangi hasil reaksi kan untuk cari delta H-nya. Nah, itu lebih besar dari 0 kalau endoterm. Kalau endoterm lebih besar dari 0, sedangkan ektoterm kurang dari 0. Jadi hasilnya negatif ke bawah, endoterm positif ya. Cara nyari delta H-nya yang kalau sesuai dengan aku itu pakai delta H sama dengan Q per mol. Q-nya itu apa? Kalor. Nanti aku bakal bahasin di bawah ada. Nah, kalau nyari mol, mol itu adalah M molalitas kali V. Nah, ini keterangannya. Oke. Selanjutnya, jenis perubahan entapil. Jenis perubahan entapil sendiri itu dibagi 4. Ada entapil pembentukan standar, entapil penguraian standar, entapil pembakaran standar, dan entapil pelarutan standar. Nah, biasanya yang banyak dipakai itu cuma satu, yaitu entapil pembentukan standar. Entapil pembentukan standar atau senyawa menyatakan jumlah kalori yang diperlukan atau yang dibebaskan dalam pembentukannya 1 mol senyawa dari unsur-unsur yang stabil pada keadaan 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin atau sama dengan 1 atom. Nah, cara nyarinya gimana? Yaitu A plus B. Langsung ini A plus B. Kan ini A plus B. A plus B ini. Bentar. Ini kan A plus B kan. Nah, menghasilkan AB. Nah, kalau untuk mencari pembentukan standar itu adalah dari kanan dikurangi hasil kiri. Jadi hasil dikurangi reaksi itu kalau untuk pencarian pembentukan standar entapil. Jadi sigma delta HF unsur itu harus bebas ya, unsurnya pasti bebas ya. Ingat itu, ini utama. Jadi untuk nyari delta H-nya sama dengan sigma delta HF kanan dikurangi sigma delta HF kiri. Contohnya, tentukan entapil pembentukan NH3 jika diketahui reaksi N2 plus 3H2 sama dengan 2NH3 titik-titik delta H-nya diketahui min 22 kakal. Nah, jadi kita harus ini dulu kan, ini kalau kita nyari ini delta H-nya kita harus dikurangi ini. Bentar. Aduh, briefing. Ini dikurangi hasil kan. Aduh, aku salah, ini nulisnya salah. Sorry. Ini dikurangi reaksi. Hasil dikurangi reaksi. Jadi deltanya untuk 1 mol NH3 koefisiennya NH3 adalah 1. NH3 ini 1 koefisiennya. Jadi setengah N2 ini sama-sama terus ditambah 32H2 ini dijadiin NH3. NH3 hasilnya itu adalah delta H min 11 kakal. Ini kalian kan ini
koefisiennya 1, NH3-nya. Jadi gimana syaratnya biar NH3-nya 1, itu kita apain? Nah, ini kita bagi 2. Jadi biar NH-nya 3. NH3 ini jadi 1 koefisiennya. Gimana? Semuanya jelas nggak? Oh, iya ya. Sorry. Udah pada jelas belum yang ini? Tolong speed-nya, Kak. Kenapa? Kecepatan. Cepetan berarti dari mana? Mau diulanginya? Kalau kecepatan dari mana mau diulanginnya? Aku ulangin lagi. Contoh. Contohnya ya. Oke. Kan contohnya itu ya, tentukan entapil pembentukan NH3 jika misalnya yang diketahui reaksinya adalah N2 plus 3H2, itu reaksi. Nah, hasil reaksinya adalah 2NH3 sama dengan delta H min 22 kakel kan. Nah, kan ini udah di itu ya. Kan kalau mau itu kan senyawanya 1 mol doang. Kalau kita itu cuma 1 mol ini doang. Nih, 1 mol yang ini doang kan. Nah, jadi NH3-nya adalah itu untuk 1 mol. Jadi koefisien NH3 itu harus 1. Nah, kalau kita mau gimana sih caranya biar koefisiennya 1? Kan ini koefisiennya kan 2 kan? Jadi, itu kita bagi 2. Kita bagi 2 sama dengan setengah N2 ditambah 3 2H2. 3 bagi 2 ini 3 bagi bagi 2 H2, hasil reaksinya adalah 1 NH3. Nah, min 22-nya ini juga kita bagi 2, yaitu 11. Jadi, hasilnya adalah setengah N2 plus 3 per 2 H2. 3 per 2 H2 sama hasil reaksinya adalah 1 NH3, yaitu delta H-nya Mi sama dengan min 11 kakel. Udah jelas? Udah jelas belum? Kalau udah aku lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah penentuan perubahan entapil. Penentuan perubahan entapil sendiri itu dibagi-bagi banyak banget. Yang pertama adalah adanya hukum Hess. Oh, berdasarkan eksperimen. Sorry ya tadi salah. Berdasarkan eksperimen, hukum itu untuk menentukan perubahan entapil delta H, suatu reaksi dapat dilakukan dengan suatu percobaan menggunakan kalorimeter. Nah, kalorimeter sendiri itu dibagi 2, yaitu kalorimeter sederhana dengan kalorimeter kalorimeter sederhana, yaitu untuk menentukan jumlah kalor. Misalnya besarnya sebuah kalor atau yang tadi aku bilang Ki itu, tapi yang kita di atas untuk nyari jenis perubahan entapil. Nah, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta A. Q-nya adalah jumlah kalor. Kan kita nyari jumlah kalor. M-nya adalah massa zat yang berbentuk dengan gram. Terus C-nya adalah kalor jenis. Terus delta T adalah perubahan suhu, yaitu dengan dicarinya T akhir, suhu akhir, atau dikurangi suhu awal, awal. Jadi itu hasilnya delta T. Selanjutnya kalorimeter boom. Kalorimeter boom digunakan untuk menghitung kalori yang diserap perangkat, misalnya kayak wadah, pengaduk, atau termometer. Nah, untuk nyarinya sendiri itu ada pakainya Ki reaksi sama dengan Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Ki larutan itu nyarinya gimana? Yaitu dengan
M kali T kali delta T. Terus untuk kikalorimeter dicari dengan C besar, kan tadi C kecil sebelumnya, ini pakai C besar dikali delta T. Q-nya adalah jumlah kalor, terus untuk M adalah massa, C besar adalah kapasitas kalor yang berbentuk joule atau derajat Celcius, sedangkan untuk C kecil adalah kalor jenis, dan delta T perubahan suhu, sama. Selanjutnya, yaitu biasanya itu ada di reaksi endotherm dan reaksi exotherm. Bisa nyari reaksi endotherm dan exotherm dengan tahap kireaksi ya, sama dengan kireaksi. Selanjutnya, hukum Hess. Hukum Hess adalah bahwa perubahan entapil suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal zat-zat reaksi dan keadaan akhir zat hasil-hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Nah, hukum Hess itu sendiri yaitu bisa berbagai macam sih, lebih yang gampangnya adalah suatu reaksi berlangsung dalam dua tahap reaksi atau lebih. Maka perubahan entapil untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entapil dari semua tahap. Misalnya nih, ada sebuah, ini diagramnya ya, biasanya hukum Hess itu biasanya bentuknya kayak diagram gini. A sama dengan B, terus untuk nyari C adalah A sama dengan C. Nah, delta H1 itu adalah A ke B, sedangkan delta H2 adalah B ke C. Nah, delta H3 adalah A ke C. Caranya gimana nyarinya? Gimana nyari delta H3 itu? Yaitu perjumlahan dari delta H1 dengan delta H2. Jadi, delta H3 sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Jelas semuanya? Selanjutnya, nih, contohnya nih ya, contoh hukum Hess. Siklus energinya adalah CO plus A2, C plus A2 ke CO, terus menuju ke CO2, itu adalah delta H1 ditambah dengan delta H2, ditambah, terus akan dihasilkan delta H3. Nah, ada juga diagram energi. Jadi hukum Hess itu ada dua, ada yang berbentuk siklus energi atau berbentuk diagram energi. Itu biasanya tergantung soalnya juga. Kadang nggak pakai bentuk-bentuk kayak gini juga biasanya. Nah, untuk delta H1-nya itu di bawah delta H2. Jadi kayak dikurangin delta H2 untuk mencari delta H3 atau dijumlah delta H1, kok dikurangi. Delta H1 ditambah delta H2 yang bawahnya itu akan menghasilkan delta H3 kalau bentuk diagram energi. Setelah kalian mau memakai yang bentuk siklus energi atau berbentuk diagram energi, lebih mudah mana? Misalnya diketahui angka-angkanya ya, min 26, min 52 untuk delta H2, min 120 untuk deltanya. Untuk ini, kalau ini kan jadi gini, untuk delta H1 itu di antara min 26 dan min 52, caranya kita kurangin ini dikurangi dengan ini, kan di antara, jadi kayak di bawah, yang bawah dikurangi yang atas. Nah, caranya nih, C plus setengah O2, ini kan, C plus setengah O2-nya, sama dengan CO, hasilnya CO, delta H1-nya adalah min 52 dikurangi dengan min negatif 26, hasilnya negatif 26. Kan kalau ini kan pengurangan sama ketemu kurang, kalau dihitungin dikali kan positif. Nah, untuk delta H2-nya dicari dari 120 yang bawahnya ini dikurangi dengan negatif 52 ini. Hasilnya min 668. Nah, kita kan harus nyari delta H3. Delta H3-nya itu adalah CO2. CO2-nya adalah delta H3 sama dengan min 26 ini ditambah min 68. Ditambah 68 sama dengan 42 kalori. Di sini jelas atau belum?
Udah jelas belum? Ada yang mungkin mau tanyain? Halo semua. Tidak ada, Kak. Jelas ya? Nggak ada yang itu. Selanjutnya. Berdasarkan data entapil pembentukan, yaitu delta H reaksi sama dengan sigma delta HF reaksi dikurangi sigma delta HF reaksi, itu sama dengan kayak pembentukan standar yang pembakaran tadi. Sama ini sebenarnya, sama aja. Selanjutnya, ada berdasarkan energi ikatan. Apa itu energi ikatan? Energi ikatan adalah suatu reaksi sebenarnya terjadi pemutusan ikatan antar atom dalam suatu senyawa. Nah, energi ikatan yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom dalam satu mol senyawa adalah dengan kita kalau kayak apa ya, energi yang diperlukan itu kayak satu mol senyawa aja. Terus kalau nyari energi ikatannya adalah dengan delta H, yaitu sama dengan sigma EI energi ikatan kiri dikurangi sigma EI kanan. Jadi kan kalau tadi kanan ke kiri, kanan yang duluan dari yang kiri. Nah, kalau energi ikatan dari kiri yang duluan dikurangi yang kanan. Jadi kayak reaksi dikurangi hasil reaksi gitu. Kalau sebelumnya kan hasil reaksi dikurangi reaksi. Nah, selanjutnya. Oke. Udah paham belum? Aku mau bahas contoh soal juga nih. Iya. Paham semuanya? Paham, oke. Kita bahas contoh soalnya ya. Bentar. Nih, contoh soalnya. Di mana ada pembakaran 1 gram batu bara dihasilkan kalor yang bentar. Daripada aku siapa yang baca, aku mau nyari siapa ya yang baca. Misalnya bentar. Muti boleh on mic nggak baca? Bisa, Kak. Baca soalnya tolong dong, Muti. Pada pembakaran 1 gram batu bara dihasilkan kalor yang dapat menaikkan temperatur 1.500 gram air dan 23 derajat Celcius menjadi 25,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kal per gram, maka pada proses pembakaran batu bara ini berapa perubahan entalpi yang terjadi? Nih, kan ini kan yang ditanya itu perubahan entapil yang terjadi. Kita cari tahu. Q-nya berapa? Q-nya berapa nih kira-kira? Kalornya berapa? Kalor jenisnya. Kan ini kan 1.500 kan. Nah, masanya 1.500. Terus untuk C-nya apa sih tadi? Kalor jenis kan? Kalor jenisnya 1, cuma 1 gram batu bara doang kan? Terus untuk delta T-nya adalah pengurangan dari 25,5 derajat Celcius ini. 25,5 derajat Celcius dikurangi 2,23 derajat Celcius yang hasilnya 2,5 derajat Celcius. Kalau kita hitung 1.500 kali 1 sama dengan 1.500 tetap. Terus ini dikurangi ini 2,5. Jadi hasilnya 3.750 kal. Nah, kalau itu kita kan biasanya kayak gini tuh bentuknya adalah kakel. Kita harus nyari dulu, diubah jadi dibagi berapa? 1.000 kan? Berarti dibagi berapa? Bentar.
Nah, kalau diubah bentuk kakel, itu hasilnya 3,75 kol. Biasanya itu dibagi 1000. Ya, kalau dari kal ke kakel itu dibagi 1000. Oke. Selanjutnya, contoh soal kedua. Siapa nih yang mau bantu baca mungkin? Halo. Cowoknya ya. Aku nyari Farhan Anggriawan coba. Halo, Farhan. Halo Farhan, nggak ada suaranya ya. Aku ganti deh. Muhammad Septian Dava Ubaidillah, coba dong bantu aku baca soalnya. Minta tolong. Cek. Kedengaran, Kak? Mana ya, kok suaranya nggak ada? Cek. Halo, Kak. Suara aku di laptop. Oke. Ya kan diketahui reaksi sebagai berikutnya adalah CH4 ditambah Cl2 yaitu ditambah Cl2 CH3 Cl. Ini itu ya. Ini ada tanda ininya nih. Salah, ini aku tipe. Ada tanda panahnya gitu loh. Bentar. Jadi tuh CH4 ini kan, nah ini kan ditambah Cl2 ya. Nah ini tuh ada tanda panahnya, jadi hasil reaksi itu CH3Cl ditambah HCl. Ini sebenarnya. Bentar. Aku izin minum dulu ya. Nah, kalau kan yang ditanya tentukan delta H dari reaksi di atas. Kalau nentuin delta H tadi tuh yang ikatan delta H, ikatan rata-rata itu kan hasil yang kiri dikurangi yang kanan. Ya. Terus ini kita pecah dulu ini semua nih. Ini yang tadi ini nih kita pecahin dulu. Nih. Yaitu dengan cara C-nya, ke C-nya ada 4H. Itu cuma 1, jadi nggak usah dikali. Selanjutnya, reaksinya kan dikurangi. Hasil reaksinya kan dikurangi ini, ya kan? Ini dikurangi hasil reaksi ini, yaitu 3 kali CH. Kan CH-nya itu ada 3. 1, 2, 3. Jadi 3 kali CH, CCl, itu cuma 1, yaitu ini doang. Terus ditambah, oh ya, setiap untuk merubah senyawa atau ikatannya, yang ikatan rata-ratanya ini ditambah ya, ditambah HCl, HCl, jadi ini. Nah kan 4 kali CH-nya kan 99,3 nih di sini. Nih di sini nih, ya kan. Jadi 4 kali 99,3 ditambah dengan 5806 yang ini, terus dikurangi 3 kali 9,3 yang ini, ditambah 78,6, Kak, 78,0 yaitu CCl ini, ya yang ini nih. Nah, terus ditambah 103,2 dari yang ini. Nah, ini kalian hitung
Tuh, udah dihitung hasilnya 45, kan yang ini totalannya, yang ini nih hasilnya 397,2 ditambah 58,0 sama dengan 455,2, sedangkan yang ini yaitu 297,9 ditambah 78,0 tambah 103,2 hasilnya adalah 479,1. Kalau dikurangi hasilnya adalah negatif 23,9 kakel. Di sini jelas atau enggak? Ada yang belum paham? Halo semuanya, udah paham belum? Paham, Kak. Paham ya? Oke, selanjutnya ya. Nah, ini aku mau ngasih soal. Coba ada yang bisa jawab nggak nih? Ayo. Halo. Coba deh bantu jawab. Siapa tahu ada yang bisa. Aku milih ya. Tadi yang cewek, cowok. Sekarang cewek, cowok ya. Bentar. Cowok deh. Cewek aja. Putri. Kamu tahu nggak apa ini kira-kira? Atau kalian mau hitung dulu? Aku tungguin. Aku kasih waktu 1 menit ya. Aku kasih waktu 1 menit atau 2 menit nih? 2 menit aja deh. Mungkin kalau ada yang bisa jawab, coba on mic ya. Atau chatnya juga bisa. Nabila, tahu nggak nih kira-kira apa jawabannya? Halo, Nabila. Masih ngitung, Kak. Oke. Iqbal, kenapa bisa B nih jawabannya? Coba jelasin dong, kenapa kamu bisa jawab B? Halo Iqbal. Halo Iqbal. Oke. Reaksi kedua dibagi 2, Kak. Nanti udah sama, tinggal dijumlah. Oke. Yang lainnya mungkin ada jawaban yang lain? Aku juga lupa tadi jawabannya apa ya. Siapa yang udah? Sama Kak B. Apa Put? Saya dapatnya B. Dapatnya B. Iya. Oke, yang B juga ya. Yang lainnya?
Berarti dua ya yang B. Oke, B ya. Oke. Kalau udah jawab banyak yang B, kita itu ya, kita bahas. Jawabannya adalah, ya benar banget tadi tuh kata Iqbal, yang 2SO2 tambah O2, 2SO3 delta H min 470 itu dibagi 2. Jadi adalah S plus 02, hasil reaksinya kan SO2, deltanya kan negatif 71,0 kakel kan. Nah, untuk yang kedua, yang reaksi kedua adalah, untuk yang duanya itu SO2 ditambah setengah O2, hasilnya SO3 sama dengan delta H-23,5 kakel, yaitu hasilnya adalah positif. Kan positif, kenapa bisa positif? Kan soalnya gini, ini nih min 71,0 itu dikurangin negatif 23,5. Jadi kan kalau negatif ketemu negatif kan positif. Enggak, salah ini, salah kayaknya. Ini jadi kayak gini nih kalau nggak salah, bentar. Ini nggak gini, kayak gini. Kan gini. Kan hitungannya kan ditambah ya. Ini ditambah, ini dikurang. Gitu. Ya, berarti benar kalian. Jadi ini aku salah. Ini berarti aku salah, ini negatif hasilnya. 94,5. Oke. Selanjutnya ada soal kedua lagi. Kok ini belum ke itu ya? Bentar. Kalian sudah? Bentar. Kacau. Bentar. Ini belum aku. Bentar. Nih, ada contoh soal kedua lagi. Bentar ya, laptop aku lemot. Nih, ayo coba. Yuk, dicoba lagi. Siapa yang bisa? Kedalaman kalorimeter dimasukkan 100 ml HCl 0,5 m dan 100 ml KOH 0,5 m yang suhunya sama dengan 27 derajat Celcius. Setelah reaksi ternyata suhu larutan menjadi 30,3 derajat Celcius bila kalor jenis larutan yaitu 4,2 joule dan massa jenis larutannya 1 gram. Perubahan entalpi reaksi tersebut berapa? Dan apa nama perubahan reaksinya? Ayo. Siapa yang bisa?
Udah ada yang bisa belum nih? C, Kak. Iqbal C. Yang lainnya? Kenapa C, Bel? Bentar dulu, nanti aku coba yang nanya lainnya. Ayo yang lainnya apa jawabannya? Iya, iya. Dari kalau dulu kalau ini kita lokasinya yang lainnya udah belum nih? Halo. Halo. Kalau iya nggak apa-apa, Bel. Nanti aku bantu jelasin. Oke. Karena nggak ada yang jawab juga, jadi aku mau ngasih tahu, ya benar kata Iqbal, jawabannya tuh C, dan hasil reaksinya adalah reaksi exotherm. Kenapa bisa gitu? Kan nyari kalor dulu tuh. Kata Iqbal nyari kalor dulu, nanti untuk entalpinya di per mol. Nah, iya kita cari dulu kalornya. Rumusnya kalor kan tadi tuh Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, bentar. Kalau tepung ngelag ya. Jadi M-nya tuh kita belum ngetahuin juga kan. M-nya tuh P kali V. P-nya berapa, V-nya berapa. Saat kan P-nya tadi tuh 1. Terus V-nya 200 ml volumenya. Kan ada 2, nggak cuma 1 doang. Kan ada 2 volume. Yaitu volume yang HCl, yang dimasukkan 100 ml HCl sama yang dimasukkan 100 ml KOH. Nah, kalornya kan kalau cari kalor M kali C kali delta T 200 gram dikali min 4,2 joule dikali 3,3 kan 3,3-nya itu dari pengurangan 300. Pengurangan 30,3 ini dikurangi ini kan, jadi itu hasilnya 3,3 derajat Celcius. Nah, untuk jawabannya adalah 2772 Joule. Nah, Joule-nya ini harus kita ubah ke kilogram dulu kan, soalnya ini KJ bukan itu. KJ kok KJ kayak kilogram. Kita ubah ke KJ dulu, kilojoule. Nah, ini hasilnya 2,772 kilojoule. Nah, kita kan harus nyari delta H-nya, perubahan entapilnya kan yang ditanya. Jadi tuh berapa molnya? Molnya kita cari dulu M kali V, molalitas kali volume. Nah, molalitasnya adalah 0,5. Kita satu aja nggak apa-apa. V-nya adalah 1000 mil. Nah, jadi 0,05 kan M kali 100 mil adalah 0,05 M. Tuh. Jadi delta-nya adalah Q per mol dibagi mol, hasilnya 2,772 ini dikali dibagi 0,05.
hasilnya sama dengan min 55,44 kJ. Dan kalau negatif itu adalah kayak tadi aku bilang delta hanya negatif, yaitu exotem. Kalau ada deltanya positif itu endotem. Jadi di situ. Pada paham nggak di sini kalian semua? Halo semuanya. Udah paham belum? Paham? Oke. Udah selesai materinya. Talkshow. Oke, udah. Mungkin ada yang mau nanya apa gitu, ditanya-tanya lagi boleh. Misalnya materi apa yang belum paham. Oh iya, jangan lupa ya isi feedback-nya. Buat teman-teman, jangan lupa untuk isi feedback. Halo. Udah selesai nih, ada yang mau ditanya atau apa gimana gitu? Silakan. Kak, ada yang mau nanya? Halo. Halo semua. Jam 8, San. Halo, iya. Sudah. Apa Rahel? Bentar.
Oke semuanya, karena materi aku udah selesai juga, jadi aku akhiri pertemuan malam ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kurang lebihnya. Misalnya aku ngomongnya kecepatan atau gimana. Misalnya kalian kalau nggak paham bisa DM aku ya di Instagram yang udah di tag kamu. Oke, terima kasih semuanya. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.